Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, An-Nur yang berarti cahaya menjadi salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna. Sesuai namanya, Allah adalah pemilik alam semesta, termasuk di dalamnya adalah cahaya. Cahaya pun bisa dimaknai secara fisik maupun sebagai petunjuk atau hidayah. An-Nur juga diabadikan pula menjadi salah satu surah yang istimewa dalam Al-Quran. Nah, pemirsa, hari ini kita akan belajar bersama terkait tema bahasan rahasia cahaya Allah. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik di bulan yang baik. Amin. Semoga kita lancar Pak Kiai ya sampai amin. dengan akhir bulan Ramadan nanti. Amin. Pemirsa, bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan atau mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bicara soal An-Nur. Ini kan kalau kita mendefinisikan secara bahasa ya cahaya. Tapi dimensinya sebenarnya seperti apa sih kalau kita bedah secara bahasa? Kalau bicara terkait dengan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Al-Quran, maka nur yang ada di dalam Al-Quran, kalau melekat kepada Allah, melekat kepada Nabi, Nabi itu juga disebut nur. Ya, karena dalam banyak ayat Quran itu wattaba'u an-nur, mengikuti nur itu Nabi. Bisa diartikan nur itu juga Quran. Itu disifati dengan cahaya. Ini dalam ilmu balaghah namanya tasbih mursal. Ya tentu tidak pada tempatnya saya menjelaskan dari aspek ilmu balaghah. Tetapi itu adalah perumpamaan. Yang menarik dalam surah An-Nur, ketika kita berbicara cahaya Allah, Allahu nurus samawat wal ardi, dalam satu kesempatan guru saya mengatakan Allah itu munawwirus samawati wal ardi, yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Itu menarik ya, bahwa ketika Allah ingin memberikan perumpamaan terkait dengan cahaya Allah, yang cahaya ini sebetulnya bersifat rohani, tetapi Allah gambarkan kepada sesuatu yang bersifat materialistik, yang bisa dilihat orang. Kan ayatnya bunyi gini, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fiha al-misbah. Al-misbahu fi zujajah, itu memberikan gambaran yang menarik. Kata Allah, cahaya Allah itu seperti lampu petromak, lampu semprong, lampu tempel atau lentera lah ya. Tahu kan lentera? Itu biasanya ada minyaknya, kemudian ada apinya, kemudian ada kacanya. Kalau api unggun kan nggak membutuhkan kaca. Dan juga biasanya tidak dibakar oleh minyak yang menggenang, tapi kayunya dibasahi oleh minyak. Yang ini dibuat tamsil oleh Allah, itu minyaknya dari pohon yang penuh berkah, yang dikatakan ketika ditanam itu selalu terkena sinar matahari, yang disebutkan sajaratin mubarakah la syarqiyatin wala gharbiyah. Dia tidak di timur dan tidak di barat. Karena kalau ini pohon ditanam di timur, nanti waktu matahari tenggelam dia nggak dapat. Kalau dia di barat, nanti waktu terbit juga nggak dapat. Maka dikasih ini satu pohon yang menghasilkan minyak yang jernih, itu minyak zaitun. Bahkan kalau kita lihat minyak zaitun itu kadang tanpa diberi api, itu sudah berkilat-kilat kayak menyala. Maka ini menunjukkan sumber yang bersih Allah kan. Kemudian api itu adalah cahaya. Nah, di sini kata Allah, saya perumpamakan cahaya Allah itu seperti itu, ada kacanya. Nah, kaca ini sebetulnya adalah hati manusia. Jadi Allah itu cahaya, manusia itu hanya cermin. Nah, cahaya Allah itu bisa bermanfaat, ya, tetapi akan bergantung dengan kondisi kacanya. Misalnya, Mila, kalau kacanya jernih, itu maka dia bisa memantulkan cahaya yang bersih, terang benderang. Kayak lampu mobil itu, kalau sudah mobil tua, nggak pernah dibawa ke salon, nggak pernah digosok itu lampunya, maka dia buram. Tapi mobil yang baru, itu lampunya kelihatan terang, kinclong, karena kacanya jernih. Itu dari satu sisi. Kalau hati kita ini bersih, kemudian bertemu dengan cahaya Allah, maka dia akan menjadi terang benderang. Terang dengan ketaatan, terang dengan zikir, terang dengan sholawat. Tapi kalau cahaya hati kita ini kotor, maka boleh jadi sinar yang keluar juga redup. Sholawatnya kadang-kadang, puasanya kapan-kapan, itu karena redup. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, Mila bisa bayangkan gambaran al-misbah fi zujajah tadi dalam surah An-Nur. Kalau kita punya rumah
yang lampunya terang benderang, kacanya bersih dan jernih. Maka saya yakin tidak mungkin ada pencuri yang berani masuk. Karena terlihat dari luar kan. Kan kacanya bening, lampunya terang banget. Maka apapun yang ada di dalam ruang kaca itu akan terlihat. Tetapi kalau kacanya buram, boleh jadi kemasukan pencuri itu tidak terlihat. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita bersih kepada Allah, maka setan itu nggak berani masuk. Karena dia akan terlihat. Ini jahat, ini hitam. Tapi kalau cerminan kita kotor, buram, maka boleh jadi nggak akan terlihat itu. Tersamarkan. Nah, ini sebetulnya kekuatan cahaya Allah. Dan kepengetahuan kita yang harus selalu mengingat bahwa hati kita itu bukan cahaya. Hati kita itu hanya kaca dan cermin. Dia akan bergantung kepada kebersihan dirinya untuk kemudian bisa memantulkan cahaya Allah. Masya Allah. Pak Kiai, beberapa saya sempat membaca, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Jadi misalnya gini, kayaknya pahala atau apapun yang misalnya yang kita dapat itu biasanya seringkali dikonotasikan dengan cahaya. Misalnya, kalau kita rajin sholat malam gitu misalnya, wah wajahnya bercahaya gitu. Jadi seolah-olah memang konotasinya sesuatu yang baik itu, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan begitu ya, itu cahaya, penuh cahaya. Penuh cahaya, tetapi itu tidak semuanya secara mutlak. Karena berbicara tentang wajah yang bersinar, berseri-seri, itu semua yang disampaikan itu dalam konteks akhirat. Kenapa tidak dalam konteks dunia? Karena dunia itu bisa menipu kan. Kayak sekarang kan, orang tampan dengan orang cantik, itu kan nggak perlu dirawat, diedit. Oh iya betul, sudah ada banyak filter ya. Asal filternya bagus, editannya bagus, bertemu dengan kamera dan HP yang canggih misalnya, maka wajah orang itu bisa dimodifikasi. Jadi terkait dengan nanti, kan itu diceritakan kan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan itu mendatangkan cahaya. Contohnya apa? Contohnya orang yang menyempurnakan wudhunya. Itu dalam fikih namanya isbaghul wudhu. Orang kalau berwudhu itu sempurna banget. Ya, tidak ada bagian yang terlewati. Itu nanti kata Rasulullah, itu menjadi tanda umat saya. Jadi nanti Nabi itu kan tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi kalau saya benar taatnya kepada Allah, nanti Nabi tahu. Kalau Muhammad Faiz ini umatnya. Dari mana taunya ya Rasulullah? Kan sahabat nanya gitu. Kata Nabi begini, kalau kalian melihat kuda, semuanya berwarna hitam. Tahu-tahu ada di antara kuda yang hitam pekat itu, kuda yang memiliki warna putih di kakinya atau di bagian punuk lehernya. Maka kuda itu akan terlihat apa? Kuda itu akan terlihat berbeda dengan yang lain karena warna yang putih. Begitulah nanti Rasulullah mengenali umatnya di akhirat. Nah, jadi yang namanya cahaya itu sebetulnya dalam konteks akhirat. Sama dengan orang yang misalnya memberi tanda sujud. Ya kan? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu dalam konteks kehidupan ukhrawi. Nanti orang yang biasa sujud panjang kepada Allah, nanti saat dibangkitkan pada hari kiamat, kelihatan mana muka, jidat, ini kening yang biasa sujud, mana yang tidak pernah sujud. Itu semua dalam konteks ukhrawi. Tetapi dalam konteks duniawi, itu adalah cahaya rohani. Jadi semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin banyak kita mendekat kepada Allah, semakin banyak kita berinteraksi dengan apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah, maka kita nanti mendapatkan nur. Cahaya dari Allah. Cahaya itu ada di mana? Itu sebetulnya ada di dalam hati yang akan menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi cahaya itu kan tadi Pak Kiai sampaikan ya, tidak hanya secara fisik kita melihat cahaya gitu ya, tapi bagaimana juga itu tadi ada dalam hati.
Tapi berarti cahaya juga bisa diartikan sebagai hidayah juga, Hidayah, petunjuk juga. petunjuk. Dan itu yang sebetulnya arti yang mendasar dari semua cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Ya misalnya Allah mengatakan, saya menurunkan, mengutus ya ayuhan nas, qad ja'akum, telah datang kepadamu. Misalnya nurun, wa kitabun mubin. Kitabun mubin itu Quran, nurunnya berarti Nabi. Nabi itu cahaya kan padahal manusia. Tapi manusia ini memberi cahaya dalam kehidupan saya, sehingga saya tahu halal dan tahu haram. Quran itu sendiri juga disebut dengan nur. Misalnya, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Sudah datang kepadamu burhan, bukti kebenaran. Siapa? Rasulullah di situ. Wa anzalna, dan kami turunkan bersama Nabi Muhammad tadi nuron, cahaya, berarti Quran. Nah, itu yang dipahami kemudian oleh banyak ulama sebagai cahaya yang bersifat rohani. Apa cahaya yang bersifat rohani? Itu adalah hidayah yang masuk ke dalam hati manusia. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, seperti biasa kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Rahasia Cahaya Allah. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, sebelumnya saya pernah mendengar bahwa ada beberapa amalan yang mendapatkan ganjaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya adalah, kiranya apa saja amalan-amalan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mbak Eri, Pak Kiai. Iya. Amalan yang berganjar cahaya. Cahaya itu banyak sekali. Oh, banyak. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, apalagi syukur-syukur yang kita hafal. Jadi jangan pernah kemudian merasa bahwa menghafal Quran itu tugasnya kiai. Menghafal Quran itu tugasnya para qori. Enggak. Menghafal Quran, membaca Al-Quran itu adalah tugas kita semua sebagai muslim. Maka nanti cahaya yang akan menerangi kita itu sangat bergantung dengan banyaknya amalan yang terkait Al-Quran yang kita baca. Maka berbahagialah orang yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh berputus asa sekecil apapun, sesedikit apapun. Misalnya bisa menghafal juz amma. Misalnya naik lagi juz 29. Itu sebetulnya surah-surah yang mudah dan enak untuk dipakai misalnya terawih. Jadi kalau biasanya terawih yang cepat pakai inna a'toina, pakai kulhu. Sekali-kali lah naik tingkat. Ini Ramadan masih ada waktu beberapa hari. PR buat kita juga PR ya, buat Mila sebagai perempuan, PR buat suami-suami seperti saya misalnya menghafal itu, kemudian nanti itu akan bermanfaat di akhirat. Itu menjadi penerang, penerang di alam kubur, penerang nanti di kegelapan akhirat. Ya, itu yang paling utama dan yang pertama memang adalah Al-Quran. Yang kedua itu banyak diantaranya amalan tertentu dari Al-Quran. Misalnya baca juz Tabarok tuh, surah Tabarok di juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku, itu juga akan memberikan penerang. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan orang yang mudawamah tiap malam baca surah Tabarok itu Al-Mulk itu awal juz 29. Itu nanti kalau ditanya malaikat mungkar wa nakir di kuburan, itu enak betul jawabannya. Ketika ditanya man rabbuka, kita tidak perlu jawab itu. Maka surah Tabarok itu akan bersuara dari mulut kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa ada yang lebih mulia dari pujian kepada Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan itu akan memberi cahaya penerang. Itu yang terkait dengan Al-Quran. Yang tidak bisa itu, hafal Yasin misalnya, hafal Al-Waqi'ah, atau baca kulhu misalnya. Ya bacalah itu berulang-ulang.
Kata Rasulullah, orang yang membaca kulhu 3 kali, Iya. faka'annama khatamal Quran. Kayak orang yang menghatamkan Quran. Coba Mila, betapa berharganya 1 menit dalam hidup kita. Baca kulhu 3 kali itu 1 menit cukup. Iya. Pertanyaannya, apa kita sudah lakukan hari ini? Rasanya belum. Dan itu yang akan memberikan cahaya. Itu semua yang terkait dengan Quran. Yang kedua terkait dengan ilmu. Ilmu itu nurun, cahaya. Kalau saya mengajarkan orang misalnya sholat, kemudian orang itu jadi sholat. Nanti orang itu jadi guru, ngajarkan muridnya sholat. Maka semua yang saya ajarkan dari ilmu itu akan menjadi cahaya. Dalam hadis kan Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Semua orang yang melangkahkan kakinya di jalan ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Bagian dari mudahnya jalan kan terang. Kata guru saya, hadis itu memberikan inspirasi bahwa orang yang sering datang ke majelis ilmu itu akan Allah berikan cahaya penerangan nanti di alam akhirat. Yang ketiga, ini banyak sebenarnya, Iya, tapi yang apa-apa ketiga banyak. saja itu adalah wudhu. Wudhu. Ya, ada satu amalan yang dulu diajarkan oleh guru-guru saya. Itu secara turun-temurun, itu adalah dawamul wudhu. Selalu dalam keadaan wudhu. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang saya berwudhu itu nunggu mau sholat. Iya. Ini enggak. Pokoknya begitu wudhunya batal, sambung Wudhu lagi. Begitu wudhunya batal, sambung lagi. Dan wudhunya itu Menjaga wudhu. enggak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kita ini kadang-kadang kalau lagi panas, itu yang sunnah dikerjakan. Apa itu? Kumur-kumur. Karena haus. Tapi kalau di negeri yang musimnya dingin, itu paling dihindari. Karena airnya dingin, masukkan ke gigi rasanya nyilu. Nah, tapi kalau ada orang yang mengamalkan isbaghul wudhu, ya, apalagi kata Rasulullah, isbaghul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu dalam kondisi kita sedang tidak suka bersentuhan dengan air. Nah, Memaksakan diri memaksakan berarti ya? diri. Oke. Ketika airnya dingin, saya tetap berwudhu. Nah, ini dikatakan oleh para ulama juga akan memberikan cahaya. Yang keempat, kalau boleh diteruskan, Boleh, itu Pak Kiai. sedekah. Oh, sedekah. Iya, wassadaqatu nurun kata Rasulullah. Sedekah kepada orang yang paling istimewa itu adalah kepada orang yang menyembunyikan kemiskinannya. Menyembunyikan kemiskinan. Menyembunyikan. Artinya apa? Kita yang nyari, kita yang butuh. Bukan orang miskin itu yang butuh saya, tapi saya yang butuh orang miskin. Kan ada orang ya, dalam hidup itu dia menjaga betul harga diri dan martabatnya. Dia tidak mudah mengemis, tapi dia sangat butuh. Kalau dibantu itu dia sangat senang. Tapi untuk meminta, rasanya dia menjaga itu semua. Nah, ketika saya tahu ada orang yang seperti itu, pantas dibantu, kemudian saya berikan sedekah. Apalagi sedekahnya nanti Mila, dipakai untuk makan. Dipakai untuk makan, membahagiakan anaknya yang sudah menjerit dalam kelaparan. Atau dipakai membeli pakaian orang-orang yang tidak pernah berganti baju. Atau misalnya dalam himpitan ekonomi, ya, ada orang terjerat oleh pinjol misalnya yang luar biasa, kejahatan bunganya. Maka kemudian saya bantu untuk dia bertaubat kepada Allah. Itu nanti sedekahnya itu jadi nur, cahaya. Dan selalu diingat, sedekah itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Itu akan menjadi cahaya. Di Ihya itu Imam Ghazali itu punya cerita. Ada orang ini namanya nggak enak sebetulnya, Ahmad bin Miskin. Namanya beneran Ahmad bin Miskin. Iya, itu Imam Ghazali cerita. Ahmad bin Miskin ini adalah orang yang mendadak kaya dari cerita nggak enak. Jadi Ahmad bin Miskin ini ayahnya itu ditipu orang, uangnya dibawa lari jadi dia miskin. Nah, satu ketiga dalam kemiskinannya itu istrinya minta ini minta itu, dia pusing, dia keluarlah di jalanan. Tengah-tengah sampai di jalanan itu ya, dia itu berpikir, kalau gitu saya bertemu aja ke rumah teman saya. Ada temannya, dalam riwayat itu disebut Abu Nasr As-Sobbah atau siapa saya lupa. Sama temannya, ya kita sama-sama miskin kok katanya gitu. Ya gimana, saya juga nggak punya uang. Maka dikasih roti aja 1, dibawa pulang. Ya udahlah, minimal anak saya bisa saya kasih roti, istri saya nggak terlalu ngomel lah. Di tengah jalan dia ketemu dengan nenek-nenek yang bawa anak yatim perempuan. Kata dia, Ahmad bin Miskin, kamu bawa roti ya? Iya. Tolong rotinya kasih kepada cucu saya. Kata Ahmad bin Miskin, anak saya juga belum makan. Kata nenek tadi, tapi anakmu lebih bagus kondisinya daripada cucu saya.
anakmu masih punya kamu sebagai bapak. Ini anak yatim sudah nggak ada bapaknya. Maka keadaanmu jauh lebih baik. Apa tidak baiknya kamu sedekahkan itu karena Allah? Kata Ahmad bin Miskin, benar juga ya. Kan anak saya masih punya saya, dikasih itu roti. Begitu dikasih itu roti, dia ngasihnya tulus kan. Setelah berlalu, dia kepikiran. Nanti kalau ditanya istri saya seharian ini nggak dapat apa-apa. Terus saya cerita, sebenarnya tadi dapat roti, tapi saya kasih sama anak yatim. Mungkin istri saya akan ngomel, anak sendiri belum makan kok anak orang lain. Maka dia pusing. Tengah-tengah pusing dia itu berteduh di bawah pohon. Ada orang teriak-teriak. Mana yang namanya Ahmad bin Miskin, mana ada yang dengar namanya disebut-sebut. Orang miskin, mentalnya kan takut. Wah, jangan-jangan ada yang nyari saya tagihan apa lagi. Dia ngumpet itu di pinggir jalan. Orang itu teriak, mana Ahmad bin Miskin? Akhirnya ada ketemu orang. Ada apa kalian bertanya Ahmad bin Miskin? Cerita, saya ini mau mengembalikan harta yang miliknya ayahnya Ahmad bin Miskin. Ini dulu bapak saya curang dalam kongsi perdagangan. Uangnya banyak. Dengar mau dikasih duit, muncul dia. Udah tahu. Ini saya. Enak katanya. nih kayaknya ujungnya gitu. Maka jadilah dia orang kaya. Dan dia jadi orang kaya yang tidak kacang lupa sama kulitnya. Sedekah, bikin masjid, macam-macam. Hingga satu hari, setelah dia sedekah banyak amal solehnya, dia lewat pohon yang kemarin itu, yang dulu merubah jalan hidupnya, nostalgia. Dia liatin pohon itu, disinilah hidup saya berubah. Ketiduran, mimpi. Dalam mimpi itu, ka'annal qiyamata qad qomat, kata Imam Ghazali. Seolah hari kiamat itu sudah datang. Maka dia ditimbang sama Allah, dihisap. Ahmad bin Miskin, ayo amal solehnya. Ternyata semua yang saya kerjakan itu nggak ada artinya. Di sisi siapa ini? Allah. Maka selalu timbangan itu berat ke arah neraka. Kata Ahmad bin Miskin, wah ini bagaimana ya. Ternyata sedekah saya yang miliaran itu habaan manthura. Tidak ada beratnya, karena mungkin ria, karena mungkin apapun lah ya. Itu tidak kita bahas dari situ. Maka setengah dia berputus asa, semua amalan sudah dihitung. Dia katakan, wah saya ke neraka, ya Rabbal Alamin. Kata malaikat, enggak, masih ada amalanmu satu. Apa amalan yang harus saya tunggu katanya? Itu roti yang kamu sedekahkan itu. Kata Ahmad bin Miskin, udah nggak usah ditimbang ya Rob. Saya sedekah miliaran saja. Enggak. Itu tidak mampu menggerakkan timbangan ke surga. Apalagi cuma roti satu. Apa kata Allah? Nggak bisa, harus ditimbang. Hari ini tidak ada yang boleh terzalimi. Ditimbangkah roti itu? Timbangan itu bergerak seimbang. Belum masuk ke surga nih, seimbang, burak, kaget dia. Ya Rob, kok bisa begitu? Iya, ini adalah kebahagiaan nenek yang cucunya sudah tidak makan. Kata dia, tapi ini tidak bisa mengantarkan saya ke surga. Masih netral nih. Tiba-tiba kata Allah, belum. Roti ini belum sempurna ditimbang. Ditimbang yuk, burak ke bawah, masuk ke surga. Apa itu? Kebahagiaan anak yatim yang kau tanam dengan sepotong roti karena Allah. Jadi di situ, Mila ya, intinya jangan selalu fokus pada kuantitas, tapi pada kualitas. Itulah hakikatnya mengapa Allah memberikan cahaya kepada kita. Karena cahaya itu bukan seberapa terang lampu yang kita beli, tapi seberapa besar cahaya itu memberi manfaat kepada sesama. Saya boleh jadi punya lampu yang mahal, saya taruh di rumah. Mungkin hanya memberi manfaat buat saya. Tapi saya menaruh senter di sebuah desa. Saya katakan semua orang desa kalau mau ke sungai karena punya kebutuhan, kalau mau jalan malam, silahkan pakai senter saya. Mungkin harganya tidak mahal, tapi dia memberi penerangan kepada banyak orang. Itulah yang kita harapkan, cahaya yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Sedekah tidak harus banyak, tapi bersih. Sehingga cermin yang Allah turunkan cahaya tadi di dalam lampu semprong itu bisa memancar dan menguatkan cahaya kita. Luar biasa ceritanya. Aduh, saya jadi senang nih kalau didongengin kayak gini. Bukan didongengin, tapi ini ibrohnya banyak sekali ya Bang ya, insya Allah. Dan itulah inti dari ajaran agama. Bahwa Islam itu penuh dengan rahmat. Bahwa untuk meraih jalan ke surga itu, betapa Allah melapangkan itu kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Mau atau tidak mau, dan niatnya tadi ya, kualitasnya tadi ya Pak. Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Rahasia Cahaya Allah. Pak Kiai, segmen terakhir. Pertanyaan saya begini, kita atau mungkin saya ya pernah mempersepsikan misalnya kita bermunajat kepada Allah, menggambarkan Allah begitu ya, itu dalam bentuk misalnya cahaya yang diliputi cahaya. Apakah memang betul demikian atau seperti apa sebenarnya? Apakah hal ini salah saya lakukan? Ya, yang pertama menggambarkannya itu tidak boleh ya. Oke. Kalau kata diksi yang dipilih Iya. menggambarkan. Karena Allah itu lebih agung dan lebih besar dan lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Tetapi melampaui yang kita bayangkan. Tetapi ketika berbicara tentang cahaya, itu memang tidak mila saja. Banyak orang ketika berkata bahwa nanti Allah itu bercahaya begini dan begitu. Nah, ini harus kita jelaskan. Yang pertama bahwa Allah itu zatnya itu tidak bisa kita pikirkan. Iya. Karena itu di luar jangkauan kita. Kita yang fisika dan metafisika saja boleh jadi punya keterbatasan. Apalagi Allah yang super segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara manusia melihat Allah di alam duniawi, itu ada khilaf di antara ulama. Yang pertama nih, Nabi Musa itu kan orang yang ingin bertemu dengan Allah di Tursina. Tapi falamma tajalla rabbuhu. Kan Allah bilang, lihat dulu apa cahaya yang ada di gunung itu. Kalau kamu bisa lihat itu, kamu nanti akan bisa lihat saya. Nabi Musa ngelihat kebesaran Allah. Yang itu saja tidak mampu kan. Maka dia kemudian jatuh pingsan. Sementara Rasulullah, ini ketiga Mi'raj, itu juga ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu melihat Allah. Ada yang mengatakan Nabi itu tertutup hijab yang indah. Dan istilah mengatakan bahwa apa yang kau lihat itu, Allah jauh lebih indah dari itu dan seterusnya. Itu persoalannya. Kemudian nanti yang masuk surga. Apakah semua yang masuk surga itu akan bertemu dengan Allah? Atau hanya orang tertentu dengan predikat tertentu yang bisa melihat Allah tanpa hijab? Oleh karena itu kata ulama, di dunia ini semasa kita hidup, kita harus punya keyakinan bahwa di antara rahmat Allah kepada orang yang beriman, itu adalah ma'iyatullah, dibersamai oleh Allah. Apakah kemudian nanti melihat zatullah atau melihat kekuasaan Allah dan kebesaran Allah, dan itu sudah cukup membahagiakan hatinya, itu diserahkan nanti kepada Allah di alam akhirat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang cahaya, sinar, biasanya ditambahin emas, permata, dan sebagainya, itu harus kita buang jauh-jauh dari benak kita terkait tentang zat Allah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Jadi kita tidak bisa kemudian serta-merta membayangkan literal seperti itu ya, cahaya gitu. Nggak boleh. Karena cahaya itu kan bentuk. Sementara Allah itu kan bentuknya laisa kamitslihi syai'un. Selama semua yang kita bayangkan itu bagian dari ciptaan Allah, maka kita harus meyakini itu bukan Allah. Oke. Jadi sesuatu yang masih bisa kita bayangkan atau masih kita gambarkan dalam benak kita, itu berarti bukan Allah. Karena Allah itu tidak lagi bisa kita bayangkan, karena keagungannya itu melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Terakhir Pak Kiai, kita kan selalu dalam doa kita berharap semoga nanti insya Allah Allah merahmati kita supaya kita bisa masuk ke surganya Allah begitu ya, bertemu dengan Rasul dan bisa melihat wajah Allah begitu. Tapi maksudnya mungkinkah atau bagaimana ya dalam kondisi kita kemudian bisa melihat wajah Allah begitu? Kata-kata yang nggak boleh itu Mila, mungkinkah? Itu yang nggak boleh. Tapi pesan Nabi, kalau kamu minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi. Nah, kita ini kan sering nggak pede ya. Masa iya sih saya di situ? Tapi kan kita nggak pernah tahu kan rahmat Allah. Ada loh orang yang nanti bersama dengan Rasulullah. Ada pembantu Rasulullah itu. Pembantu Rasulullah yang setiap hari bersama Rasulullah. Lama-lama pembantu ini badannya itu kurus. Kurus kayak susah gitu. Maka sama Nabi ditanya, kamu kenapa kurus? Saya sedih Rasulullah. Kenapa sedih kata Nabi? Saya di dunia kan selalu bersama Nabi. Tapi nanti di akhirat saya pasti berpisah sama Nabi. Pasti. Karena engkau di surga yang paling tinggi. Saya kan surganya asal masuk saja sudah beruntung ya Rasulullah. Apalagi kesana kejauhan ya Rasulullah. Loh, kamu maunya apa? Kamu minta saja sama Allah. Saya nggak pernah minta duit, nggak pernah minta sehat. Saya minta satu ya Rasulullah. Murafaqataka fil jannah. Saya cuma ingin selalu bersama di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasulullah?
Bisa kok. Asal a'inni ala dzalika. Saya akan berdoa kepada Allah supaya kamu ada di surga sama saya. Tapi a'inni ala dzalika. Saya juga minta tolong sama kamu. Oke. Apa pertolongan yang harus saya lakukan Rasulullah? Bikasratis sujud. Banyak sujud. Apa rahasianya? Orang tuh kalau surganya mau tinggi, ya harus memantaskan dirinya. Nah, ketika Bersujud kita lebih berusaha untuk memantaskan diri kita dengan banyak menundukkan dan banyak menghinakan diri kita di depan Allah, kata Rasulullah, itu modal buat saya ngomong sama Allah. Allah itu sudah banyak sujud, bawa ke sana. Jadi nggak ada yang mustahil. Masya Allah. Bahwa ini seorang pembantu Nabi, bukan sahabat utama Nabi, bukan ulama, tetapi dari kisah itu bisa diyakini bahwa orang itu nanti akan bersama dengan Rasulullah. Itu tadi ya Pak Kiai. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita minta sama Allah, dan itu tadi Memantaskan diri Masya untuk Allah. mendapatkan karunia Allah. Jangan kita minta sama Allah tapi kita nggak pernah memantaskan diri untuk Betul. mendapatkan karunia Allah. Masya Allah, ini pelajaran yang dahsyat sekali. Ya, Pak Kiai, terima kasih sama-sama. Ya, sudah berbagi sama-sama. ilmu. Ini luar biasa, tapi Ya. kita juga harus dibatasi oleh waktu. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Mladia Rahma dan juga Pak Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.